Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Qad Ya, sangat sayang. ghafarallahu. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Akhta'un fi Adabil Muhadasah wal Mujalasah. Kita masih di pembahasan tentang adab dalam berdialog dan diskusi. Di antara hal yang kurang diperhatikan berkenaan dengan aktivitas dialog dan diskusi adalah irfalul jawanibil atifiyah, melalaikan aspek emosional. Maka aspek emosional itu memiliki peran besar dalam dialog dan yang lainnya. Banyak peserta dialog yang melalaikan aspek ini dan tidak mempedulikannya. Wa hadza khalalun, dan ini adalah sebuah kesalahan yang satu hal yang sebaiknya pelaku dialog menjauhinya. Maka di sebagian keadaan logika dan argumen tidak bermanfaat. Wa inama yujdi, yang bermanfaat adalah at-tawaddud, mengambil hati, wal ihsan, dan berbuat baik. Maka pada saat itu singkirkanlah logika dan kemampuan dalam menjelaskan argumen, kemudian bawalah bendera kasih sayang, wal hanan, dan kasih sayang. Hinaha, dan pada saat takhtibu al-wudda, engkau melamar rasa cinta, wa tastauli alal amadi, dan engkau akan menguasainya alal amadi selama jangka waktu yang lama. Fakathiran, seringkali diskusi dan dialog itu diawali waruhul adawa, sedangkan spirit permusuhan menguasai salah satu dari dua belah pihak. Fa'idama, maka apabila dafa'al akhar billati ya ahsan, pihak yang lainnya membalas dengan cara yang lebih baik, maka permusuhan berubah menjadi rasa cinta. Benci berubah menjadi benci dan ketidaknyamanan berubah menjadi cinta dan kedekatan. Maka selayaknya peserta dialog ayak siba sahibahu, mengambil hati kawannya. Dan berdialog dengan rasa cintanya, atau fi kulli munasabatin, di setiap momen yang memungkinkan baginya, dengan memberikan pujian kepadanya jika dia melakukan satu hal yang bagus, dan pasrah kepadanya jika dia benar, Anda benar, dan mengembalikannya kepada pendapat yang benar dengan cara yang lembut jika dia keliru. Menyebutkan kelebihan-kelebihannya fi hudurihi wa ghaibati, baik di hadapannya ataupun di belakangnya. Dan bersegera memberikan hadiah dan kunjungan jika kemudian kita merasa nufratan minhum, ada ketidaknyamanan darinya. Hal-hal semacam ini tidaklah mudah untuk diwujudkan. Namun juga walaysa bimakduri kulli insanin, tidak menjadi kemampuan setiap orang untuk bisa melakukannya. Ini perlu taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, latihan, kesabaran, dan keberanian. Nah, tidak ada yang bisa wa may yulaqaha illal ladzina sabaru, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sangat beruntung. Kemudian kekeliruan berikutnya adalah qilatul insafi, kurang objektif. Kurang objektif atau tidak punya objektif adalah sifat yang tercela.
dan itu menyeret pelakunya ke dalam darakatin sahiqah, dalam lapisan-lapisan yang sahiqah, yang dalam, yang menggiringnya untuk berbuat zalim, sombong, wa tazayyud wal i'tisaf. Tazayyud dan i'tisaf. Tazayyud artinya takallafa fi ziyadah atau takallafa fi fawqa taqatihi, bersusah payah lebih dari kemampuannya. Bersusah payah gitu. Takalluf kurang lebih maknanya. Kemudian i'tisaf, i'tasafa, berbuat zalim. Kemudian watanjaru, dan terseret bihi dengan sebab tidak adanya sikap objektif, terseret kepada as-saram, putus hubungan, wal hajar, boykot, wal qati'ah, dan putus hubungan. Al-Hakim Al-Arabi mengatakan, wala tazal qillatul insafi qati'atan baina rijali wa inkanu dhawi rahimi. Dan tidak adanya sikap objektif itu terus menerus menjadi sebab putus di antara baina rijali, di antara banyak orang, meskipun mereka adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian tidak adanya sikap objektif itu itu akan menghilangkan rasa hormat dari pandangan dan dari hati. Halaman 72. Dan tidak adanya sikap objektif itu akan menghalangi seseorang dan bertambahnya ilmu dan keistimewaannya. Sebagaimana sikap tidak adanya sikap objektif ini menelantarkan ilmu dan menghapus sebagian dari rambu-rambu ilmu. Sebagaimana kama annaha, sebagaimana tidak adanya sikap objektif ini menyebabkan fasad dan aridan, kerusakan yang lebar, kerusakan yang besar. Maka jika orang yang berdialog dengan Anda itu tidak memiliki sikap insaf, sikap objektif, faradda alaika al-haqqa, maka dia akan membantah kebenaran bishimal wa bil yamin, dengan kanan dan dengan kiri. Dia akan menutup mata, menutupi janiban min fadlika, sisi keunggulanmu. Dia akan pura-pura amma ma'aka minal haqqi, pura-pura tidak tahu dengan kebenaran yang ada bersamamu, meskipun dia melihat kebenaran tersebut dengan mata kepalanya. Maka ketika keadaan orang yang kita ajak dialog demikian, fala tusayyirhu fi dzalika, janganlah engkau membersamainya, mengikutinya dalam hal itu. Janganlah ketidakobjektifannya itu mendorong Anda untuk meresponnya dengan keras kepala, sehingga Anda tolak kebenaran yang dia miliki dan Anda tutupi kelebihan yang dia miliki. Maka jaga diri jangan sampai menyebar kepada Anda
dari orang yang berdialog dengan Anda penyakit menular. Penularan hadal khuluqil mamkuti, akhlak yang tercela ini. Lantas penyakit yang menular ini masuk ke dalam diri Anda dan bersemangat karenanya lisan Anda. Padahal Anda menyangkanya ini adalah bagian dari memerangi musuh dengan senjata yang dipakai oleh musuh. Kala sekali-kali tidak. La yuharibu ar-rajulu khasumahu, maka seorang itu tidaklah bisa memerangi lawannya dengan senjata yang semisal dengan iktisamihi bil fadilah. Senjata berupa berpegang teguh dengan nilai-nilai yang luhur, terutama nilai luhur semacam al-insaf, sikap objektif. Maka sikap objektif ini menunjukkan jiwa yang tenang, ufuk yang luas, wawasan yang luas, dan cara pandang yang jauh fil awaqib, dalam memandang dampak dari perbuatan. Dan sungguh jika sikap objektif itu satu yang indah, maka objektif dengan kawan itu lebih indah dan lebih indah. Hal demikian karena seorang itu mudah bagi seorang untuk bersikap objektif kepada orang yang lebih senior dalam usia. Ini jauh lebih mudah dibandingkan kemudahan untuk bersikap objektif kepada kawan. Hal ini dikarenakan karena faktor penghalang yang paling besar yang menghalangi al-insaf, sikap objektif, adalah hasad. Dan hasadnya seseorang dengan li'akranih, dengan kawannya, lebih besar dan lebih mengerikan dibandingkan hasadnya kepada orang yang jauh lebih berusia daripada dirinya. Dan satu hal yang mudah bagi seseorang untuk objektif dengan kawannya jauh lebih mudah daripada sikap objektif kepada man huwa ahdasu sinnan minhu, kepada orang yang lebih muda. It yasbiqu ila dhannihi, karena merasuk dalam sangkaannya bahasanya nampak terlihatnya kelebihan kepada orang yang jauh lebih muda daripada dirinya. Qad tufdi ila ayakuna dzikru arfa. Bahasanya munculnya kelebihan pada orang yang lebih muda, itu qad tufdi ila bisa menyebabkan nama baik dari anak muda tersebut lebih tinggi. Wafatul qarini ala ba'di akranihi, dan keunggulan kawan atas sebagian kawannya itu syai'un aktsar, jauh lebih tersebar daripada keunggulan al-mutaakhiri ala mutaqaddimi, daripada keunggulan orang yang belakangan, orang yang lebih muda daripada orang yang lebih berusia. Wa syuyu'us syai', dan tersebarnya sesuatu menjadikan itu satu hal yang lebih ringan pada jiwa dibandingkan sesuatu yang kurang tersebar. Halaman 73. Dari Umar bin Sa'id, dari ibunya, sang ibu mengatakan, Ibnu Umar tiba di kota Mekah. Fasa'aluhu, lantas banyak orang bertanya kepadanya. Maka jawaban Ibnu Umar, apakah penduduk Mekah mengumpulkan berbagai macam pertanyaan kepadaku, dan di tengah-tengah kalian terdapat Ibnu Abi Robah, yaitu Atha bin Abi Robah. Dan ini satu sifat luar biasa pada diri Ibnu Umar. Kenapa?
Ibnu Umar adalah seorang sahabat Nabi, sedangkan Atha bin Abi Rabah seorang tabi'in. Meskipun demikian, Ibnu Umar bersikap objektif dan tidak menutup-nutupi dan tidak tutup mata dengan kelebihan Atha bin Abi Rabah. Maka selayaknya seorang muslim bersifat dengan sifat semacam ini. Fayambari, maka sepatutnya seorang muslim ayatayaqadha lil ahwal, hendaklah menyadari berbagai macam keadaan yang itu menguatkan faktor pendorong untuk keras kepala. Wa yu'iddu lil wuqufi 'inda hududil insafi. Wa yu'iddu, dan menyiapkan diri untuk berhenti di batas-batas sikap objektif. Dan melawan faktor pendorong untuk keras kepala tersebut mastata'a min quwwatin, semampu yang bisa dilakukan, semampu kekuatan yang dimiliki. Kadzalika, demikian juga tidaklah sulit bagi seorang untuk bersikap objektif dengan kerabatnya, dengan kawannya. Bahkan tidaklah sulit baginya bersikap objektif kepada orang yang tidak memiliki hubungan dengannya, baik hubungan kekerabatan dan ataupun persahabatan. Dan kepada orang yang tidak dijauhkan, tidaklah tubaiduhu minhu adawatun. Permusuhan itu tidaklah menjauhkan orang tersebut dari dirinya. Namun objektif itu sulit kepada orang yang statusnya lawan, orang yang statusnya tidak disukai, orang yang statusnya tidak disenangi. Maka al-insaf, sikap objektif yang memerlukan murawadatun nafsi, latihan jiwa, dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, adalah manakala salah satu musuh menampakkan satu pendapat yang tepat. Au yunaqishuhu, atau musuh, orang yang tidak disukai itu mendiskusikan satu pendapat dengan diskusi yang tepat. Fahada, maka kondisi semacam ini, orang yang tidak kita sukai berpendapat dengan pendapat yang tepat. Maka situasi ini adalah situasi perlu mengingatkan jiwa untuk memiliki sikap objektif. Dan mengingatkan jiwa dampak buruk dari sikap keras kepala. Dampak buruknya adalah dosa dan kerusakan. Dan di antara bentuk sikap objektif yang itu menunjukkan ala rusukhi fil fadilah, bahasanya seorang itu adalah seorang yang kokoh, seorang yang kokoh dalam sifat yang mulia, adalah ayat tahaddatsu rajulu an khasmihi, ketika seorang itu membicarakan orang yang tidak dia sukai, namun meskipun membicarakan orang yang tidak dia sukai, fayansibu ilaihi ma ya'rifuhu lahu min fadlin, dia tetap menisbatkan kepada orang tersebut kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang itu. Ketika si A tidak suka dengan si B, kemudian A membicarakan si B, namun A ini tetap mengatakan si B itu sebenarnya orangnya bagus, karena punya kelebihan ini. Ini indikator kalau seorang itu adalah seorang yang objektif. Dibacakanlah satu syair di majelisnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibacakanlah qaulu syair, perkataan seorang penyair, halaman 74. Fatan, seorang, kana yudnihi al-ghaniyu min sadiqihi. Kawannya yang kaya. Disaingi, ada seseorang yang mendekatinya, yaitu menyainginya, kawannya yang kaya, al-ghaniyu min sadiqihi. Idza huwa istarna, ternyata kawan ini adalah orang yang berkecukupan, wa yubaiduhul faqru, dan jauh dari dirinya kefakiran.
ka'an saraya uliqat bi jabinihi, seakan-akan ya, bintang kejora itu digantungkan di keningnya, wa fi khaddihi, sedangkan di pipinya ada asyi'ra, ya, ada bintang syi'ra, wa fil akharil badru, sedangkan di pipi yang lainnya, pipi yang kedua terdapat purnama. Di dahinya ada bintang saraya, bintang kejora. Di pipi salah satu pipinya ada bintang syi'ra. Huwa rabbus syi'ra, gitu. Ada di ayat Al-Quran. Huwa rabbus syi'ra. Bintang syi'ra, di lainnya ada purnama. Maka tatkala Ali radhiyallahu anhu mendengar bait ini, maka beliau mengatakan, hada Talha ibn Ubaidillah. Orang yang layak seperti itu, mendapatkan pujian seperti itu adalah Talha ibn Ubaidillah. Demikian respon Ali. Padahal pedang itu mujarradan dihunus bainahuma, di antara keduanya. Pada keduanya terdapat perselisihan dan peperangan, yaitu di perang Jamal. Namun meskipun demikian, Ali tetap bisa memuji Talha. Yalta itu Yalta ada berarti. Ini dari ya, pertengkaran mungkin. Pertengkaran, permusuhan. Wa kana sayfu la yalta'idu mujarradan bainahuma. Ya, kemudian kalimat selanjutnya, wa inna mimma yu'inu ala iktisaba fadilatil insafi. Di antara alat bantu agar seorang itu memiliki sifat mulia, yaitu insaf. Ya, sikap objektif. Ya, yaitu seorang itu menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, maka adalah berupaya agar memiliki sifat menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Fadzalika aqrabu littaqwa. Itu adalah hal yang lebih dekat kepada takwa dan lebih menghilangkan ketidaknyamanan dan kebencian, mendorong kasih sayang, cinta dan kedekatan. Fa'adalu siyari, maka ya, sikap yang paling adil adalah engkau nilai orang lain dengan dirimu sendiri. Fala ta'ti ilaihim ila matarda ayyuta ilaika. Engkau tidak bersikap pada orang lain kecuali sikap-sikap yang engkau sukai engkau dapatkan dari orang lain. Nabi SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Al-Khattabi mengatakan, irdalin nasi jami'an, ya, senangilah untuk orang lain, untuk semua orang, semisal apa yang kau senangi untuk dirimu.
Innaman nasu jami'an, karena semua manusia, kulluhum semua mereka, abna'u jinsika, adalah orang yang sejenis dengan dirimu. Falahum nafsun ka nafsika, mereka punya jiwa sebagaimana jiwamu. Walahum hissun ka hissika, mereka punya rasa sebagaimana rasa yang engkau miliki. Wa mimma yu'inu, di antara alat bantu supaya seorang itu bisa punya sikap insaf, sikap objektif adalah hendaklah seorang itu menempatkan dirinya di tempat lawannya. Fadhalika, maka dia posisikan seakan-akan saya adalah dia. Maka kaidah ini akan mendorong untuk mencari-cari pemakluman dan menjauhi berburuk sangka dan waspada dari sikap-sikap zalim dan zalim. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana di halaman 75, man aradal insafa, siapa yang ingin bersikap objektif, falyatawaham nafsahu, maka hendaklah dia anggap dirinya makana khasmihi, di tempat lawannya, di tempat orang yang tidak dia sukai. Ya, anggaplah ya, saya adalah dia. Nah, maka nanti akan mudah untuk bersikap objektif. Fa innahu yaluhu lahu, maka akan terlihat baginya, terlihat jelas baginya wajahu ta'assufihi, sisi kezalimannya. Seandainya dia zalim dengan kawannya tersebut, dengan lawannya tersebut, maka akan lihat kita itu salah, kita itu zalim, tidak benar ketika kita anggap diri kita adalah dia. Kemudian di antara hal yang buruk yang sekali terjadi pada diskusi dan dialog adalah tahakum. Niat at-tahakumu bil muhawir, ya, mengejek dan mengolok-olok ya, partner dialog. Nah, sikap ini yaslukuhu ditempuh oleh sebagian orang dalam dialognya. Anda lihat orang tersebut merendahkan ya, teman dialognya, kemudian mengejeknya, wa yaghuddu min sya'nihi, ya, tutup mata dengan kemuliaannya, wa yahutu, dan merendahkan kedudukannya. Wa hadha sani, perbuatan ini di antara penyakit yang terjadi dalam dialog. Wa ilal, di antara penyakit orang yang berdialog. Dan sikap mengolok-olok, mengejek ini bukti kesombongan dan tertipu dengan kehebatan diri. Dan ini ada di antara tanda ujub dengan diri sendiri, wal istitolah, dan merendahkan orang lain. Maka mengejek bil muhawir, rekan dialog, adalah satu tindakan yang bertolak belakang dengan adab dialog. Maka tidak sepatutnya orang yang berdialog menggunakan hal ini, kecuali jika kondisi mengharuskan demikian. Semacam seorang itu ngobrol ma'ata'ifati, dengan sekelompok orang yang menukar jiwanya dengan kesenangan kehidupan dunia ini. Wandafa'u, sehingga mereka terdorong untuk menyesatkan umat dan melakukan tipu daya untuk umat dan syariat umat dengan semua yang mereka miliki. Min sofaqatin wa inadin wa su'i tawiyatin. Inadin, keras kepala, su'i tawiyatin, tawiyah artinya hati, hati yang jelek, dan sofaqah. Ya, tidak punya rasa malu. Nah, wala alan nasa, boleh jadi banyak orang akan memaklumi Anda ketika Anda menghadapi
orang sebanyak ini likafi untuk menahan serangan mereka, lantas mengalirlah pada lisanmu atau penamu di sela-sela perdebatan dengan mereka kalimat mengejek akal mereka atau merendahkan pendapat mereka, atau mengingatkan adanya makar tipu daya intawat alaihi yang ada di balik di ayatuhum, ada di balik promosi dan propaganda mereka. Maka jika Anda mengejek akal mereka atau merendahkan pendapat opini-opini mereka, hanyalah Anda meletakkannya pada tempatnya. Watamusu khuyala'uhum, dan Anda menyentuh kesombongan mereka dengan sentuhan yang itu bisa meringankan kadar gejolak dari kesombongan mereka. Demikian kurang lebih yang kita baca kesempatan kali ini, masih tentang adab dialog, dan di kesempatan yang akan datang kita juga masih membahas tentang adab dialog. Pembahasan adab dialog cukup panjang di buku ini. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wallahi barik fikum. Dari Sukabumi. Ustaz, waktu ana umroh selama berada di Masjid Haram dan Nabawi, ana lebih banyak bertayamum kalau batal wudu karena kondisi jamaah penuh dan kurang tahu tempat air wudu. Begitu juga waktu di pesawat, sedangkan sekarang ana baru tahu kalau tayamum itu dilakukan kalau tidak ada air sama sekali. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sholat ana waktu itu, sah atau tidak? Syukron, jazakumullah khairan. Ilmu tentang masalah ini ilmu yang fardu ain. Fardu ain, orang harus ngerti toharah. Maka tidak kemudian sengaja, kemudian tidak wudu, kemudian ngambil tayamum, padahal di Masjidil Haram banyak air. Biasa orang berwudu dengan air zam-zam ada di dalam masjid, bahkan sekarang sudah ditempatkan ada banyak titik-titik di balik eskalator. Jadi yang di situ merupakan tempat wudu. Maka dan tentu jamaah haji Indonesia, jamaah umrah Indonesia itu datang untuk berumrah dengan pembimbing yang tentu pembimbingnya ngerti dan pengalaman tentang Masjidil Haram. Ya, maka ini sebuah kecerobohan, tentu toharahnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah karena kecerobohan. Ya, maka saya sarankan untuk diqadha sholat yang telah terlanjur terjadi, yang boleh jadi selama kurang lebih perjalanan 9 hari. Ya, tersebut sebagian besarnya jika demikian sholat yang tidak sah yang perlu diqadha. Nah, baik, Ustaz, yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya pakai cash kayak jual beli koin? Misalnya kita top up nih 10 juta, ntar 10 juta itu tambah per bulan kayak saham begitu, tapi itu dalam bentuk koin. Nah, koin itu bisa dijual kapan saja, nilainya satu koin pun tetap nggak berubah naik atau turun. Satu lagi, saham kan ada untung. Cukup. Pertanyaan semacam ini perlu ngobrol, perlu dialog, perlu ini. Maka silakan tanya kepada yang menggeluti hal-hal semacam ini, atau tanyakan kepada ustadz yang memiliki ilmu tentang masalah ini namun secara offline, sehingga ada
sehingga ada dialog, ada komunikasi. Ya, karena mungkin ini semacam hal yang baru. Kalau hal yang baru, ya, perlu dialog untuk mendudukkan sebenarnya ini apa, kemudian nanti hukumnya apa. Nah, baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wallahi barik fikum. Apa Ustaz, saya mau bertanya. Saya seorang wanita yang sudah menikah, bekerja di tempat yang bercampur dengan laki-laki dan juga ketidakbaikan yang lain. Setelah saya kenal sunnah, saya keluar dari pekerjaan tersebut, tetapi sampai sekarang saya belum menyampaikan tentang hal ini kepada orang tua saya. Orang tua saya belum ngaji sunnah. Suatu saat saya akan sampaikan hal ini kepada orang tua saya. Kalau orang tua saya kecewa dan marah dengan keputusan saya ini, apakah saya termasuk anak yang durhaka kepada orang tua karena saya telah membuat mereka kecewa kepada saya? Kalau saya termasuk anak durhaka kepada orang tua, apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan. Nah, kecewa karena meninggalkan satu hal yang bernilai maksiat itu tidak bernilai kedurhakaan kepada orang tua. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.